kadang belum tentu berteman juga membantu kan, karena gitu juga sih konteksnya. Ada teman yang mau, ya kata kasarnya deket cuman ada maunya aja. Ketika kita melakukan hal, kalau belum ada hasil dalam berteman pun, kita selalu kayak di terpojokan, bukan mensupport. Nah, makanya sampai ada satu pernyataan, coba deh pilih-pilih teman gitu. Tapi kan nggak ada Iya. pilih-pilih kawan, kan nggak ada kayaknya. Nggak ada. Nggak Ya. ada. Ya wes lah gitu weh. Thank you. Thank Gua you nih, turun Bang. dulu. Oke, Kayaknya mau keliling nih, mau ngeroda, turun dia, mau turun. Dia turun. ngecek ini apa Kayaknya namanya? dia ini nih. Ngecek anak buahnya ini. Tapi kalau berkawan itu menurut lu pribadi gimana, bro? Berkawan. Tapi gua awal mula sebelum apa ya? Kayak tukang kuda bilang tadi, kayak gue itu berkawan kayak cukup kenal kayak di dunia maya sih, kayak gitu sih maksudnya, konteksnya. Tapi ada yang lebih sih. Kenapa tuh? Apa tuh? Tadi masalah apa sih? Teman ada kata dia ada yang bilang temen ya itu aja ya. Iya. Ada yang bilang temen itu kayak apa sih? Tadi dia ngomong Kalau teman itu itu lah yang tadi yang dia bilang. Karena menurut gua nggak gitu juga sama yang berteman. Kalau udah berteman menurut gua nih, kalau udah lebih dari teman itu kayak saudara. Lu mau susah mau kayak gimana? Buat temenin dong. Nggak ada itu namanya apa? Bukan yang ini. Tapi kalau dalam konteks gua, kalau dalam lebih dari saudara itu bukan dari sekedar temen sih, menurut gua ya. Karena sebabnya gini, kita punya banyak teman, analoginya kayak kita itu udah bukan teman, kayak gue gitu. Dibilang gue itu kayak lebih dari, ya lu itu saudara, bukan teman. Karena gimana ya, ketika lu berteman, ketika lu kayak ngelakuin kesalahan atau misalkan kayak perlukan bantuan, mungkin kayak kalau gue pribadi, gue nih nganggap pribadinya berteman dengan banyak teman, kayak gue nganggap teman beberapa, kayak gue membantu sebisanya atau seadanya, cuma gak terlalu dalam. Tapi kalau misalnya kayak dulu pada kayak itu udah gue anggap saudara, jadi lebih dari itu, kayak gue ngelakuin ini pun nggak ada kayak perhitungan apapun, beda dengan teman berteman gitu. kawan dalam KBBI Darin 2021 dimaknai sebagai orang yang sudah lama dikenal dan sering berhubungan dalam hal tertentu seperti dalam bermain, belajar, bekerja, dan sebagainya. Seorang kawan belum tentu menjadi teman karena banyak orang yang sudah berkawan tetapi tidak berteman, yang harus digaris bawah dalam hal tertentu ya. Iya benar sih. Jadi ada, ya kembali lagi kata Bang Surya kan ada 3 golongan. Iya. Berkawan, berteman, dan terakhir sahabat ya, sahabat. Kayak gitu. Kalau kita ini kayaknya udah termasuk berkawan dah, bro. Jadi ya dalam kutipan Bang Surya ini kan kawan dalam KBBI Darin itu yang dimaknai seorang yang sudah lama dikenal. Kita kenal udah lama, terus sering ya kayak gini nih, kita menghasilkan duit bareng-bareng, nggak harus dalam pekerjaan lah gitu, dalam hal apapun. Di luar konteks itulah. Iya, terus sering ya lu beberapa kali nggak pernah bantu gue, nggak pernah bantu beberapa kali sering bantuin gua, entah itu dalam ekonomi atau ketika gua terpuruk butuh seseorang buat ngeluapin emosi gua. Ya walaupun kadang gua masih ngebatasin hal-hal privasi gua gitu, tapi kan seenggaknya lu bisa jadi tempat buat apa ya, bikin emosi gue itu meledak-ledak sementara. Karena kan biar bagaimanapun gue ini butuh tempat untuk bukan mencurahkan isi hati sih, kayak semacam ngeluapin. Ya kembali lagi ada 3 golongan itu, berkawan, berteman. Beda tergantung persepsi juga sih, Sama Sal. Kata sahabat. gua tergantung persepsi juga sih. Kalau misalkan kayak lu menganggap teman itu bisa lebih dari, emang bisa.
Ya, berarti Soalnya itu maksudnya ke berkawan. Iya. Soalnya apa, kalau kayak awal itu menurut gua pertemanan itu apa ya, awal kalau misalkan kayak gua, awal kita dalam berkawan itu ya berteman. Setelah lama ya kita entah, tadinya kan gua mikirnya, persepsi gua kayak bersahabat ini di atas dari kedua hal ini, kedua poin dari berteman dan berkawan. Tapi kayak lebih mendalami makna dari berkawan ini, oh ternyata sahabat ini kayak di dia itu kayak apa ya, menjadi jembatan antara teman dan kawan. Ya. Ya intinya ada step by stepnya ya. Jadi kita bisa menilai, oh dia kayaknya cukup buat jadi teman gue doang dah. Kalau Malam Bang Idam, ada yang mau ditambahin? Saya kurang begini bang. Saya nggak tahu apa pembahasan sebelumnya apa ini. Mungkin kalian sepakat tadi bahwa ada 3 tahap ya, maksudnya berkawan, berteman, dan bersahabat. Iya. Tapi saya begini, saya sejujurnya kan udah beberapa kali pindah daerah, beberapa kali pindah sekolah. Ya dari TK sampai SMA itu saya punya total kurang lebih 8 sekolah. Dan terus saya tuh merasa bahwa semua orang yang pernah saya temui itu mungkin kawanku, temanku mungkin, dan beberapa orang yang hanya sekedar paling sahabat itu kenalanku. Dan hanya dari beberapa temanku itu yang jadi sahabatku itu sendiri. Jadi mungkin kalau teman-teman tadi sepakat bahwa kawan, berteman, dan bersahabat, saya lebih akrab dengan kenalan, teman, dengan sahabat, dengan istilah itu, 3 itu tadi. Begitu sih mungkin. Kalau bersahabat itu apakah termasuk berkawan juga nggak? Menurut Bang Idam? Jelas. Sekarang begini bang, mungkin di tahapan sahabat itu lebih dari sekedar teman atau kawan itu tadi. Jadi pastinya dia. Tapi kan kalau udah ada di kategori sahabat, ya artinya dia bukan kenalan atau teman lagi, atau kawan yang teman-teman tadi kan, abang maksud tadi kan. Gitu sih. Berarti konteksnya kalau menurut Bang Idam tuh kayak bersahabatnya lebih dari segalanya mungkin ya. Mungkin maksudnya gitu ya. Iya. Kadang juga gue juga masih bingung sih untuk Justru opsinya kayak sekarang ini kan saya udah 25 di, saya malah justru jarang ketemu sama sahabatku, bahkan saling kontak di WhatsApp. Cuma kalau memang kami ada waktu tuh, iya betul-betul ketemunya dan saling cerita, saling sharing kembali. Karena ini juga sih maksudnya, kami tuh kan bisa udah nggak saling kontak karena masing-masing dari ini kan udah punya kehidupan masing-masing, udah punya pekerjaan, ada yang udah punya keluarga masing-masing. Jadi jarang sebenarnya. Tapi untuk kualitasnya itu lebih ya dari sekedar teman itu tadi. Berarti sekian lama dan berkali-kali lu pindah sekolah, nggak semuanya jadi sahabat lu kan bang? Iya, betul. karena kebanyakan sih kalau gua kutip sih kayak sahabat ini kebanyakan ya teman-teman kecil kita itu yang disebut sahabat sih sebenarnya. Kalau saya pribadi begini, Iya. saya mungkin mengidentifikasi sahabatku itu mereka teman-temanku yang saya kenal dari kuliah. Karena rentan waktunya juga kan. Saya kan di beberapa daerah sebelumnya itu kan cuma mungkin setahun 2 tahun, tapi kan di kuliah ini saya lebih menghabiskan banyak waktu, makanya jadi lebih akrab lagi, lebih dalam, lebih kenal.
bukan teman, justru sahabatku bukan teman kecilku itu tadi, malah teman kuliahku. Tuh, bagaimana dengan katanya sahabat adalah di atas segalanya, lalu dia berkhianat turun kasta jadi teman, kawan, atau gimana, ganti nama jadi musuh. Gimana tuh tanggapan Bang Idam? Bagaimana dengan yang katanya sahabat di atas segalanya? Ya pernah ada pengalaman itu nggak ketika ya ada beberapa sahabat? Sejujurnya enggak pernah. Kalau pengalaman sekarang enggak pernah. Mungkin yang orang yang begitu bang, dia itu sebelum jadi sahabat mungkin saya udah merasa dia bisa jadi sahabat, ternyata tidak. Jadi ya udah cukup teman aja, cukup tahu aja gitu. Coba apa kata misal gimana sahabat terus dari sejarah lalu untuk berkhianat dalam arti apa? Namanya kalau udah bersahabat, kalau udah berkhianatnya dalam arti apa? Namanya udah bersahabat, kita udah tahu lah warnanya kayak gimana. Kalau misalkan bersahabat, kita juga udah tahu nih warnanya. Sekalipun ada gesekan, pasti tahu karakter satu sama lain kayak gimana. Kayak misalkan gue punya temen dari SMP kelas 1, ya kan, dia kan ganteng, gue pun gesekan, tapi tetap sampai sekarang gue masih sambung sama dia. Namanya walaupun terus dibilang pernah namanya dalam percintaan pernah gesekan sama dia, dalam pergaulan gue pernah gesekan sama dia, dalam apapun lah dibilang gue udah sering nih gesekan terus sama dia. Ya namanya kalau udah bersahabat, namanya kalau udah mati, kalau udah bilang bersahabat gitu, kalau udah berkawan atau bersahabat, udah tahu karakter satu sama lain kayak gimana, pasti lu tahu pasti itu kayak gimana, nanti ada yang namanya berkhianat. Kalau lu namanya bersahabat, lu pasti udah tahu. Berarti begini mungkin ya, berarti konteks pertanyaannya bang Surya keliru. Berarti bagaimana mungkin sahabat berkhianat gitu? Namanya kan sahabat tuh. Berarti yang maksud lu gini Cal ya. Berarti maksud lu gini ya, kayak nggak mungkin lah sahabat itu berkhianat gitu kan? Bukan yang nggak mungkin loh, kayak bukan yang nggak mungkin, cuma udah tahu kan yang tadi gue bilang sama lu. Iya, udah tahu dalam segala hal. Tapi kan kadang gini. Oke, sahabat itu udah tahu karakter sama lain ya kan. Gesekan pun udah kayak misalkan kayak cowok itu apa sih kalau bukan cewek, uang sama yang lainnya gitu kan. Ada lagi nggak ada kan, kayak mungkin ada di bagian itu kayak misalkan cepu atau apa gitu kan. Yang kita maksud ini kan secara pemahaman kita bahwa lu nggak akan mungkin bisa lakuin hal itu karena lu sahabat gua, karena lu udah tahu gua kayak gimana, gua tuh udah tahu lu kayak gimana. Tapi dalam konteks berkhianat ini sesuatu hal yang mungkin ada dorongan dari luar, dari eksternal yang menyebabkan orang ini berkhianat. Nah, dalam konteks ini apakah ketika sahabat lu melakukan kesalahan masih lu anggap berkhianat, atau mungkin lu anggapnya itu kayak ya udahlah suatu kesalahan biasa? Adanya berkhianat itu karena ada dorongan dari eksternal itu loh, dari bukan sekedar kayak lu sengaja gini, bukan. Seseorang itu berkhianat karena ada dorongan dari suatu hal yang memungkinkan dia itu untuk berkhianat. Nah, dalam konteks ini ketika lu punya sahabat lu berkhianat, nah lu asumsinya gimana? Apakah mungkin lu sebuah kesalahan biasa, atau mungkin kayak ada ketidakterimaan dalam lu udah gua anggap sahabat, kenapa lu berkhianat? Kayak nggak ada rasa keterimaan itu ke dalam hati lu. Lu pernah denger nggak bahasa temen itu temen itu kayak juga lebih dari saudara? Lu pernah denger nggak? Pernah. Yang gua rasain sih kayak gitu. Walaupun kita saudara, walaupun kita satu kandung, kita tetap saudara. Jujur ya. Atau apa? Kayak misalkan kayak temen gua gitu, yang tadi gua ngomong gitu, gua dari kelas SMP kelas 1 sama dia terus. Dia lebih ngertiin gua, dia lebih paham gua.
dan dia lebih bilang ini segalanya orang bersyukur sama dia. Cuman ya semua ini bisa ngertiin pun dibandingin ya alhamdulillah kayak gitu. Jadi itu dia bintang sahabat yang gue bilang sahabat berkawan. Itu lu nggak ada sahabat, lu nggak ada kawan, lu apaan? Lu aja lu apa? Sendiri. Berarti kita Sekarang gue apa sendiri? ya, berarti saya sama bang siapa Cikal sepakat gitu ya, nggak mungkin terus kalau misal kita mau lanjut bahas masa iya oke, kasih kami satu kasus kenapa ada permasalahan begitu. Coba teman yang bilang tadi kasus apa gitu, berkhianat dalam apa gitu. Nih di sini kan di luar karakter. Kalau ada titik permasalahan. Ini ada nih, bang kamu plase nih ada nih. Di kamu plase. Di luar karakter, kalau ada titik permasalahan uang, pasangan, jabatan, tuntut deh. Jadi jangan pernah bersahabat karena dia ngerti titik lengahmu. Berarti ada kutipan juga. Musuh terberatmu adalah sahabatmu sendiri, gimana tuh? Ketika ada kutipan itu apa yang ada di benak kalian? Gue bisa nih titik tengah yang titik tengah ya kan. Iya. Dan misalkan temen gue nih dia tahu kartu as gue kayak gimana dan gue tahu kartu as dia gimana. Apa emang apakah gini kalau bener gue nganggap dia bukan sahabat lagi saudara gue sampai detik ini kartu as gue nggak pernah dibongkar. Bisa begitu, betul. Kan gitu sih Iya. Berarti sahabat ini langka lah ibaratnya ya. Dalam kutipan di arti itu kayak kalau kita presentasiin kayak sahabat ini kayak mungkin 95%-nya nggak akan ngelakuin hal yang kayak gitu. Mungkin 5%-nya orang-orang yang punya pemikiran yang minus bisa aja melakukan hal itu, mungkin karena desak atau karena keterpaksaan mungkin sih kata gua. Karena sejatinya manusia ini kayak kita itu manusia yang diciptakan kayak enggak apa ya, kayak punya pemikiran beda-beda, karakter beda-beda, kepribadian beda-beda. Jadi kayak mungkin kebetulan kayak gua nemuin sahabat, gua nemuin teman atau mungkin sahabat apalah artinya itu kan kayak dalam konteks gue kayak oke gue nemuin kayak teman udah gue anggap rasa saudara gitu kayak gitu. Dia tahu titik ini tapi kayak nggak bisa dipungkiri juga bahwa dia akan berkhianat mungkin karena 5% ini manusiawi pasti sifat ketidakpuasannya ini pasti bakal ngelakuin hal satu kesalahan mungkin entah itu parah atau mungkin kita anggapnya ya udah biasa aja, namanya juga kan kita bersahabat kalau gue kutipannya kayak gitu. Nah dalam kutipan di sini kayak musuh terberatmu bukanlah orang lain tapi sahabatmu sendiri. Tapi gue setuju karena apa? Karena emang dia yang tahu kartu as kita. Mungkin dalam kita berteman dalam konteks aib, dia tahu aib kita atau kita aib kita, mungkin itu kontek-konteknya hal-hal biasa. Tapi kan dalam bersahabat misalkan kayak kita bangun bisnis nih, misalkan kayak gue bangun bisnis, dia tahu proyekan gua kayak gimana, dia tahu cara ngancurin proyekan gua, dan dia tahu cara mengambil proyekan. Itu sih beda konteks kata gua. Masih bisa dalam kontekan ini karena dalam sahabat ini jangkauannya luas, enggak cuma kayak cerita tentang diri kita ke dia, tapi di luar konteks itu pun ada namanya kayak kita kerjasama atau bangun bisnis gitu. Betul gitu sih Sal. Oke, gue setuju sih. Persepsi lu tentang opsi lu tentang sahabat itu nggak mungkin kayak gitu. Oke, gue akuin sih nggak mungkin. Tapi dengan catatan nggak mungkinnya karena beberapa persen doang sih menurut gue, ada beberapa orang doang yang nggak mungkin ngelakuin hal-hal kayak gitu. Tapi di luar dari itu bisa jadi mungkin, tapi kan bagaimana kita menanggapinya sih kalau titik tengah dari gue. Tapi dari sini gue bener-bener salut sih sama Bang Fikal nih, karena gini, dia ini ya gue kenal dia lah ya, dia ini baik orangnya, dia baik, jadi kembali lagi kebaikannya itu
dapat feedback dari Iya. teman-temannya. Iya Dari makanya kan sahabatnya gue itu. bilang mungkin kayak kita ini beruntung bertemu dengan orang-orang yang ibaratnya udah kita anggap sahabat nih kayak Iya. nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu. Tapi kan di luar konteks itu kita kan dibilang kita oke, kalau misalkan kita belum pernah yang namanya kayak kita punya proyekan bareng atau apa gitu kan. Iya. Kita belum pernah sampai ke titik di mana level kita paling tinggi lah. Karena manusia ini punya level-level tertentu dan persahabatan ini punya level-level tertentu. Gue sih kayak gitu. Iya.